Pak Nurjaman, kita sudah mendengar data terkait dengan PHK yang dilaporkan oleh Kemnaker. Apakah data tersebut mencerminkan kondisi yang terjadi saat ini di lapangan, khususnya di sektor-sektor yang mungkin paling urgent? Oke, terima kasih. Selamat siang. Bahwa sebagaimana kita ketahui, Kementerian Tenaga Kerja telah merilis terkait angka ter-PHK itu yang terrilis di Kementerian Tenaga Kerja. Bahkan faktanya bisa lebih daripada itu, kan? Karena tidak semua perusahaan juga menyampaikan laporan PHK tersebut kepada Kementerian Tenaga Kerja atau kepada Dinas Tenaga Kerja terdekat atau terkait. Kenapa? Karena tidak semua perusahaan itu aware terhadap pelaporan-pelaporan terhadap ter-PHK di perusahaannya. Itu yang terlihat seperti itu. Tapi faktanya itu akan lebih daripada itu. Tapi nggak apa-apa, itu kan yang normal, yang norma, yang sejalan atau yang telah dilaporkan oleh beberapa perusahaan. Nah, terkait beberapa sektor-sektor yang ada di DKI Jakarta pada khususnya atau di seluruh Indonesia, itu terjadi pada sektor-sektor garment. Bahkan saat ini tidak hanya pada sektor-sektor garment atau sektor-sektor padat karya, tapi di sektor padat modal pun bisa terjadi itu angka ter-PHK. Kenapa? Karena situasi ekonominya saat ini sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi kita kan sekarang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu dampak dari ketidak baik-baik saja ekonomi kita ini maka akan terdampak terhadap kelangsungan usaha di tingkat perusahaan, baik perusahaan menengah, kecil ataupun perusahaan besar, itu akan terjadi. Hal ini diakibatkan karena satu daya saing kita sangat berpengaruh juga. Ketiga, kecukupan modal itu juga sangat berpengaruh. Nah, lalu yang paling penting juga ada ya daya beli masyarakat yang saat ini sedang berkurang. Sangat berkurang sekali yang diakibatkan karena tingginya harga bahan baku sehingga akan menimbulkan tingginya pula angka penjualan. Nah, setelah harga bahan baku itu naik, maka harga penjualan pun akan naik. Dampak yang paling kita ketahui bahwa kalau terjadi harga penjualan itu naik, maka resikonya daya beli masyarakat akan berkurang. Contoh kecil saja, yang biasanya masyarakat itu membeli kebutuhan itu dalam sehari lima umpamanya nilai kuantitinya 5, besok-besok atau lusa tinggal beli 3. Yang beli 3 cuma beli 1. Yang beli 1 jadi nggak beli. Nah, ini yang mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang. Dan hal-hal lain juga yang perlu kita ketahui bersama bahwa tentunya masyarakat juga terhadap produk-produk kita ini sangat rentan juga karena ketingginya harga bahan tersebut. Nah, ini yang mestinya kita selesaikan semuanya. Hal ini tidak mungkin saja bisa dilakukan atau digarap oleh dunia usaha saja, tapi ini harus digarap oleh semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan semua stakeholder yang berkenaan dengan kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja. Nah, yang mesti diperhatikan juga oleh pemerintah, ya, bagaimana mengelola atau memanage dunia usaha ini agar dunia usaha ini bisa terus berkembang, bisa terus menjalankan produktivitasnya. Ini yang perlu diperhatikan. Memanagenya itu adalah bagaimana mengawasi atau melakukan mitigasi terhadap dunia Baik. usaha, memberikan pemilihan terhadap dunia usaha agar terus berkembang menjaga dunia usahanya. Berbagai hal mesti dilakukan oleh pemerintah, termasuk pada insentif-insentif terhadap dunia usaha. Baik. Jangan menjadi beban terhadap dunia usaha. Sehingga kalau banyak beban dunia usaha juga berpikir bagaimana kita akan bisa melangsungkan usaha kalau terlalu banyak beban yang dipikirkan oleh usaha termasuk dari sisi-sisi hal lainnya. Gitu.